Halo semuanya, hari ini kami akan membahas tentang deteksi dini kanker payudara dengan sadari. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu kanker. Nah, kanker adalah pertumbuhan yang abnormal dari sel tubuh yang tidak terkendali, memiliki karakteristik seperti tumbuhnya cepat, nyeri, dan juga dapat merusak, serta dapat berpotensi menyebar ke seluruh tubuh. Nah, siapa saja yang rentan terkena kanker itu dibagi menjadi dua faktor. Dua faktor itu apa saja sih? Yang pertama, faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Nah, faktor yang dapat diubah seperti apa sih? Tidak punya anak, kontrasepsi hormonal, terapi hormon setelah menopause, tidak menyusui, konsumsi alkohol, obesitas, serta kurangnya olahraga. Sedangkan faktor yang tidak dapat diubah itu seperti jenis kelamin, usia, riwayat keluarga, dan juga ras, serta riwayat penyakit payudara ataupun waktu menstruasi ataupun menopause. Proses terjadinya kanker payudara. Berikut ada pathway tentang kanker payudara. Faktor predisposisi, yang pertama ada genetik, yang kedua ada hormonal, yang ketiga ada lingkungan, lalu yang keempat ada infeksi. Lalu hiperplasia sel, lalu perkembangan sel atipik, lalu ke CA mame, lalu ke massa. Nah, di massa ini ada 3 bagian. Yang pertama itu mendesak jaringan sekitar, lalu menekan jaringan pada mame, lalu meningkatkan konsistensi mame, lalu mame membengkak, lalu massa tumor mendesak jaringan luar. Yang kedua, mendesak sel saraf dan jaringan sekitar aksila, lalu keterbatasan rentang gerak, lalu kerusakan mobilitas fisik. Lalu yang ketiga, ada mendesak sel saraf, lalu interupsi sel saraf, lalu ke nyeri. Tanda-tanda kanker payudara. Saya akan menjelaskan tanda-tanda kanker payudara. Nah, yang pertama, benjolan pada payudara. Benjolan terasa sangat keras dengan permukaan yang tidak rata. Benjolan ini biasanya tidak bergerak atau berpindah meskipun sudah digerakkan. Nah, seringkali benjolan ini tidak terasa sakit meskipun sudah ditekan. Yang kedua, terdapat perubahan pada warna kulit dan puting payudara. Nah, di sekitar payudara berwarna kemerahan dan terkadang terdapat cekungan seperti lesung pipi di kulit payudara. Luka pada puting payudara yang tidak kunjung sembuh selama 6 bulan, dan pengeluaran cairan merah atau kecoklatan dari puting payudara. Nah, puting ini akan menjadi tertarik ke dalam dan saat diraba terasa benjolan di balik puting. Yang terakhir, kulit puting terasa gatal dan terdapat kulit yang menebal sehingga terdapat perubahan pada warna putih. Faktor-faktor risiko kanker payudara. Ada faktor risiko kanker payudara. Yang pertama itu ada faktor gaya hidup. Contohnya dia belum pernah melahirkan. Kedua, melakukan terapi pengganti hormonal replacement terapi, yaitu ada HRT konvensional, kemudian estrogen dan progesteron. Ada juga faktor resiko meningkat, contohnya itu dari alkohol, dia menyebabkan kanker payudara, resikonya meningkat. Kemudian ada obesitas dan konsumsi lemak yang berlebih. Nah, ada beberapa contoh untuk menurunkan resiko kanker payudara. Yang pertama itu ada olahraga, kemudian kehamilan dan menyusui anak 1,5 tahun sampai 2 tahun itu juga dapat menurunkan resiko kanker payudara. Kemudian ada faktor resiko yang permanen, yaitu pertama ada jenis kelamin, wanita 100 kali dibanding pria. Kemudian ada usia, yaitu 40 tahun meningkat 18%, lebih dari 50% meningkat 77%. Kemudian ada genetik, yaitu 5-10% berkaitan dengan gen BRCA1 dan 2. Kemudian ada riwayat kanker, resiko meningkat 3-4 kali pada kanker payudara. Kemudian ada ras, selanjutnya ada riwayat hiperplasia atipikal, itu juga dapat meningkatkan resiko 4-5 kali. Kemudian ada riwayat X-ray atau radiasi. Dan yang terakhir ada periode menstruasi pada perempuan lebih dari 12 tahun dan menopause lebih dari 55 tahun. Kemudian bagaimana sih kita para perempuan untuk mendeteksi dini
kanker payudara itu yang pertama ada mamografi. Mamografi mendeteksi 80-90% tumor sampai dengan 2 tahun sebelum kanker payudara itu dapat teraba. Kemudian ada USG payudara, dan yang terakhir ada periksa payudara klinis atau sadanis, yaitu periksa payudara oleh tenaga medis. Pemeriksaan sadari. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan sadari, yaitu pemeriksaan dini atau deteksi dini terhadap kanker payudara untuk mengetahui apakah adanya tanda-tanda seperti benjolan atau terjadi perubahan pada bentuk payudara. Nah, ini bisa dilakukan di rumah secara mandiri, yaitu dengan berhadapan di depan kaca. Pemeriksaan ini dilakukan seminggu setelah haid terakhir. Dan selanjutnya kita akan mendemonstrasikan secara langsung pemeriksaan sadari. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Nars Alda yang hari ini bertugas di pagi hari. Apakah benar ini dengan Ibu Dila? Iya benar sis. Baik, saya cek dulu ya jam tangannya ya. Oke, benar ya dengan Ibu Dila. Sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan pemeriksaan sadari yang gunanya untuk mengetahui apakah adanya massa atau benjolan pada payudara Ibu. Untuk waktunya sekitar 10 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia sis. Oke, baik, jika begitu saya akan persiapkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan menutup sentiran ya Ibu, menjaga privasi Ibu. Ya, Ibu bisa berdiri, jadi di hadapan Ibu ini ada cermin ya. Dan Ibu bisa buka baju terlebih dahulu, Bu. Oke, sudah selesai ya ini bajunya. Jadi yang pertama kita angkat tangannya seperti ini. Angkat tangannya, nah di sini kita bisa melihat atau mengobservasi bentuk payudara. Nah, apakah yang satunya itu kendur atau tidak, seperti itu. Dan juga lihat di area sebelah sini dan sebelah sini, apakah ada terlihat ada benjolan atau tidak. Oke, bisa turunkan. Oke, selanjutnya kita pegang seperti ini, lalu kita bungkukkan. Nah, pada saat seperti ini kita bisa merasakan payudara kita itu turun, dan di situ kita bisa merasakan apakah ada benjolan atau tidak. Jika ada terjadi benjolan, maka payudaranya akan terasa lebih berat, seperti itu. Selanjutnya adalah kita dengan menggunakan 2 jari, yaitu dengan dipencet di bagian putingnya. Selanjutnya kita akan memeriksa area putingnya, yaitu kita pencet seperti ini. Apakah ada cairan yang keluar atau tidak? Jika ada cairan yang keluar, maka kita harus memperhatikan seperti bau dan juga warnanya itu seperti apa. Lalu kita bisa meraba di bagian sini, apakah ada bintik-bintik yang teraba atau tidak. Dan juga kita bisa meraba area sekitarnya. Terdapat perbedaan antara 2 payudara ini, yang kanan dengan yang kiri. Yang kanan ini adalah payudara yang normal. Lalu yang kiri ini adalah payudara yang tidak normal, di mana sekitar payudaranya ini kulitnya terasa seperti teraba seperti kulit jeruk, yaitu kasar. Dan juga area hitamnya ini terlihat lebih melebar daripada yang sebelah sini. Dan juga di sini terlihat putingnya ini juga masuk ke dalam, tidak seperti ini yang menonjol keluar. Setelah kita memeriksa dari puting tersebut, kita akan melakukan tahap kedua, yaitu dengan Ibu angkat tangannya kiri lalu taruh di punggung ya seperti ini, dan juga kita akan melakukan sedikit ada pijatannya di daerah payudaranya. Selanjutnya kita akan merasakan atau memencet atau diraba pada sekitar payudara untuk mengetahui apakah ada terasanya tuh massa atau tidak, atau benjolan seperti itu. Jadi kita pencet-pencet di sekitar sini secara melingkar. Lalu juga dari jika tidak teraba, maka kita lanjut yang ke posisi sebelah sini, dari atas ke bawah. Lalu area sebaliknya yaitu dari bawah ke atas.
Bu, untuk pemeriksaan sadarinya ini sudah selesai. Ibu bisa merapikan bajunya kembali. Oke, dan saya akan membuka lampirannya ya. Oke, baik, Ibu boleh duduk kembali, Ibu. Dari hasil pemeriksaan sadari ini didapatkan Ibu tidak adanya benjolan atau yang teraba ya, Bu. Jadi bisa dikatakan Ibu tidak terkena kanker payudara. Ya, untuk pemeriksaan ini bisa dilakukan secara mandiri nanti Ibu di rumah. Dengan Ibu seminggu setelah haid itu Ibu bisa melakukan pemeriksaan ini. Atau bisa melakukan secara sebulan sekali secara rutin. Nanti jika di kemudian hari terasa ada benjolan atau terjadi perubahan pada payudara Ibu bisa langsung ke dokter untuk diatasi lebih lanjut. Oke, baik kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah cukup, suster. Sudah cukup ya, baik kalau sudah cukup maka akan saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih, suster. Sekian video edukasi tentang kanker mame dan juga demonstrasi sadari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.